تتقي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan keistiqomahan. Kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Insya Allah kita akan melanjutkan pada bab tayammum. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lalu kita telah membahas terkait masalah al-massu alal khuffaini, yaitu mengusap dua khuf, yang mana salah satu praktek salahnya adalah mengusap pakai kaos kaki. Walaupun memang ada sebagian fatwa-fatwa yang kemudian memperbolehkan hal itu, ya, termasuk beberapa mufti dari Saudi itu memperbolehkan hal itu. Tetapi al-mashu ala khuffaini ini boleh, hanya saja hukumnya khilaful aula. Artinya kalau memang bisa ya jangan dilakukan. Itu al-mashu ala khuffaini. Kalaupun kita kemudian punya kesempatan untuk melaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah at-tayammum. Tayammum ini adalah alternatif kedua setelah kemudian seseorang tidak bisa melaksanakan thaharah yang namanya wudu ataupun mandi. Tayammum ini nanti berbeda dengan al-istinja, al-istijmar, yaitu cebok pakai batu ataupun pakai tisu. Kalau pakai cebok pakai batu atau tisu, maka diperbolehkan untuk dilaksanakan kapan saja, tanpa harus menunggu kita tidak punya kesempatan menggunakan air. Sedangkan untuk tayammum, maka hanya baru bisa dilaksanakan kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan air. Boleh jadi karena airnya nggak ada, atau mungkin airnya ada tapi kita tidak berkemampuan untuk menggunakannya. Mungkin karena sakit, atau mungkin karena hal yang lainnya. Karena nanti ternyata banyak alasan kenapa kita boleh tayammum, itu banyak. Baik, di sini Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan faslun fit tayammum, fasal yang membahas tentang tayammum. Qala wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'. Imam Abu Syuja' kemudian mengatakan bahwasanya syarat diperbolehkannya tayammum itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah wujudul udhri bi safarin aw marad. Adanya uzur yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tayammum, baik karena safar ataupun karena sakit. Di sini disebutkan bahwasanya syarat orang boleh tayammum harus punya uzur terlebih dahulu. Yang mana at-tayammum itu sendiri lughatan wa huwa al-qasdu. Secara bahasa maknanya adalah menyengaja. Sedangkan secara syariat ibaratun an isali turabi ila al-wajhi wal yadaini bi syara'it makhsusatin, yaitu ibarah atau nama dari perbuatan menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Dan ini
Dasarnya adalah ayat dan juga al-hadis. Yang pertama adalah misalnya firman Allah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban." Ketika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan sha'idan thayyiban, dengan debu yang baik. Ini di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya al-makna wa in kuntum marda fatayammamu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Ketika kalian sakit maka tayamumlah, dan ketika kalian itu melakukan safar dan tidak menemukan air maka tayamumlah. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya seseorang baru boleh tayamum itu jika menemukan uzur atau adanya ketidakmampuan menggunakan air. Dan secara umum orang yang tidak bisa menggunakan air itu rata-rata sebabnya adalah salah satu di antara dua hal. Satu, sakit yang membuat dia tidak bisa pakai air. Atau dua adalah musafir yang tidak menemukan air. Nah, artinya safar bukan menjadi syarat diperbolehkannya seseorang tayamum. Berbeda dengan mengqashar atau menjamak sholat. Orang melakukan safar selama kemudian safarnya itu kok sudah memenuhi batasan minimal jarak, yaitu 89 kilo atau gampangnya 90 kilo, maka dalam kondisi apapun safarnya, apakah safarnya gampang ataupun susah, ringan ataupun berat, pokoknya orang udah boleh jamak dan qashar titik. Itu kalau jamak dan qashar. Tetapi kalau untuk tayamum, maka sejauh apapun dia melakukan safar, dia belum bisa untuk tayamum kecuali tidak bisa menemukan air di dalam safarnya. Artinya gini, kebanyakan orang yang nggak nemu air itu karena safar. Karena kalau orang lagi di rumah, ya biasanya dia punya air, kan begitu. Dia akan punya air, kalau nggak punya air dia juga akan mencari. Karena seseorang tidak mungkin untuk bisa berlama-lama tanpa air. Tapi kalau lagi safar itu kemungkinan dia tidak dapat air itu baik besar. Karena mungkin lagi di tengah perjalanan. Kalau mau nunggu sampai tempat ada air, ya mungkin waktu sholat sudah habis. Dan seterusnya. Maka ya sudah, dia silahkan melakukan tayamum. Oke. Dan ini dikatakan bahwasanya nanti masalah tayamum itu pensyariatannya unik. Sempat ada waktu di mana belum ada tayamum sama sekali. Sehingga ada sebagian sahabat yang sempat sholat tidak pakai wudhu karena nggak pakai air, dan juga tidak pakai tayamum karena syariat tayamum belum turun. Kemudian turunlah syariat tayamum ini yang kemudian di sini aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban, itu kemudian dipraktekkan oleh banyak sahabat untuk menggantikan wudu. Untuk menggantikan wudu. Nah, maka para sahabat sudah tahu bahwasanya tayamum itu menggantikan wudu. Tapi ada sebagian sahabat yang kemudian dia sedang melakukan safar, dan ketika di safar itu dia tentu mungkin beberapa hari begitu. Dan ketika di camp, di istirahat, dia mimpi basah. Dia mimpi basah dalam perjalanan. Dan dia dalam kondisi tidak menemukan air yang mengharuskan dia untuk melakukan tayamum. Nah, karena dia tidak pernah tayamum, kecuali hanya untuk menggantikan wudhu saja, maka akhirnya yang dia lakukan adalah menggunakan logikanya. Menggunakan kias yang kemudian dia fahami. Kalau tayamum untuk menggantikan wudhu, karena wudhu itu anggotanya cuma muka, tangan, kepala, dan kaki, maka kalau tayamum untuk menggantikan mandi, ya berarti harusnya berbeda dengan tayamum untuk menggantikan wudhu. Akhirnya ada satu sahabat ini yang tayamumnya bukan cuma sekedar mengusap muka dan tangan, tapi dia tamarragha kamitsli dabbah. Dia itu di atas pasir kemudian bolak-balik mandi pasir gitu akhirnya. Ya bukan tayamum pasir tapi mandi pasir begitu. Nah, setelah mandi pasir dia sholat, setelah itu datang kepada Rasulullah dan cerita,
ya diketawain sama Rasulullah, inna ma yakfika an taf'ala bikada wa kada. Cukup bagi kamu untuk mengusap muka sama tangan, meskipun untuk menggantikan janabah, meskipun untuk menggantikan mandi junub. Itu cukup dengan itu saja. Tidak perlu kemudian dan seterusnya. Kemudian ada satu kasus besar juga di dalam masalah tayamum ini yang membuat Rasulullah itu sangat murka, yaitu ketika terjadi perjalanan dan di situ tidak ada Rasulullah, perjalanan beberapa rombongan orang yang mereka ini pastinya rata-rata zaman dulu orang kalau perjalanan itu akan tayamum. Karena kebayang kita kalau di Saudi perjalanan begitu jauh, ya mungkin yang pernah umroh ketika melewati dari Madinah ke Mekah aja misalnya, ini kan kanan kiri kita melihat kok pasir semuanya. Itu kalau kempes ban di situ nggak ada tukang tambal ban itu. Sepanjang itu kalau nggak di rest area juga nggak ada air. Bayangkan zaman dulu belum kayak sekarang. Sekarang saja yang sudah 2024 ini sudah ada kereta cepat ini. Kalau lewat jalan tolnya, jalan yang kemudian pakai bis gitu, kok di tengah-tengah macet itu ya selesai. Ya untung banyak mobil lewat. Kalau nggak ada, repot sekali itu. Artinya rata-rata orang yang melakukan safar memang akan kehilangan air, akan kemudian tidak bisa menggunakan air. Itu hampir-hampir dipastikan ya. Di saat itu ya, di saat itu. Nah kemudian segerombolan orang ini ada sebagian dari mereka yang kejatuhan batu kepalanya. Kepalanya kejatuhan batu. Akhirnya kepalanya itu bocor. Tidak hanya bocor tapi mohon maaf agak terbelah sedikit, agak kebuka sedikit. Bahkan tulangnya terbuka di situ dikatakan. Nah, setelah itu karena memang pas perjalanan dan mereka ngecamp di tempat yang ada airnya, sahabat ini kemudian nanya, kira-kira saya kebetulan kan sakit nih, kepalanya tadi bocor. Tapi kok ya sempet-sempetnya malamnya tuh dia junub. Dia mimpi basah, kan nggak bawa istri, mimpi basah. Lagi sakit begitu tapi mimpi basah, itu ya agak unik juga. Kemudian dia nanya kepada teman-teman yang lainnya, ini gimana saya? Saya kan junub nih, bisa nggak saya tayamum? Nah, sahabat-sahabat itu juga janggal. Kamu masih bisa pakai air kok, masa tayamum sih? Akhirnya orang itu kemudian memaksakan untuk mandi. Dan setelah memaksakan untuk mandi, ternyata airnya itu sebagian masuk ke kepala yang kemudian sudah retak itu, yang kemudian berlubang, airnya itu masuk ke kepalanya. Dan qadarullah orang tersebut wafat gara-gara hal itu. Tersampaikanlah kabar itu kepada Rasulullah dan Rasulullah sangat murka kepada orang-orang yang memberikan fatwa itu. Qad qataltumuhu qatalakumullah. Kalian telah membunuh orang itu dan semoga kalian dibunuh sama Allah gitu. Ibaratnya Rasulullah saking murkanya sama orang-orang itu. Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Orang kalau nggak tahu tuh nanya, nggak usah sok tahu. Kurang lebih seperti itu. Rasulullah sangat marah sekali. Ini makanya kita harus pastikan ketika kita membicarakan masalah syariat, jangan sampai ada syariat kok membuat seseorang itu bisa kehilangan apalagi kok nyawa. Ya, bisa bikin orang sakit saja itu berarti sudah ada yang agak salah dari syariat tersebut. Bisa jadi bukan syariatnya yang salah tetapi bukan pada tempatnya. Nah ini penting. Ya, karena Rasulullah sangat murka. Karena sebagaimana misalnya Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Asbah wa Nadhair itu beliau mengatakan tidak ada satupun syariat Islam ini yang tidak mengandung maslahat untuk umat. Dia pasti mengandung minimal salah satu di antara 5 maqasidus syariah. Jadi ada 5 maksud atau 5 tujuan dari syariah yang tidak mungkin kok syariat Islam itu bertentangan dengan 5 hal ini. Kalau ada yang bertentangan maka cek ulang, berarti ada yang salah. Entah mungkin porsi penetapannya atau mungkin konteksnya kurang tepat dan lain sebagainya. Apa saja maqasid syariah itu? Yang 5 itu. Yang pertama adalah menjaga nyawa. Itu nomor 1 tuh Pak. Menjaga nyawa itu nomor 1. Kemudian setelah menjaga nyawa, menjaga harta.
Setelah menjaga harta adalah menjaga akal. Makanya mabok nggak boleh itu kenapa? Karena supaya akalnya dijaga. Tidak boleh orang Islam kok kemudian membahayakan akalnya atau menghilangkan secara sementara akalnya, itu tidak boleh. Kecuali ada kebutuhan khusus, mungkin untuk medis, akhirnya harus dibius dan lain sebagainya. Tetapi kalau tanpa ada alasan yang jelas, ini hukumnya haram. Karena menghilangkan akal manusia. Meskipun hanya cuma sementara. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan di sini lebih kepada nasab. Makanya perzinahan itu tidak boleh. Satu perempuan tidak boleh kemudian, nah, di dalam suatu hadis dikatakan la yu la yu la yasqal mu'minu la yasqal mu'minu hadiqata ghairihi atau kama qala Rasulullah, seorang mukmin tidak akan menyirami tanamannya orang lain. Ini masalah kehormatan. Artinya kalau ada seorang perempuan dia kok sedang hamil, itu tidak boleh disiram sama orang lain. Ya sudah. Makanya kalaupun kok kemudian dia itu misalnya ditinggal mati suaminya, maka dia harus sampai lahiran dulu baru kemudian boleh dinikahi. Salah satunya. Tetapi itu yang kemudian kalau kehamilan dari pernikahan yang resmi, maka itu terjaga oleh syariat. Yang tidak dijaga oleh syariat adalah kehamilan yang bukan dari pernikahan. Misalnya mohon maaf ada yang berzina kemudian sampai hamil. Boleh nggak orang yang menzinai itu menikahi orang yang dizinai di saat dia hamil? Nah, banyak orang yang mengatakan kan lagi hamil, Ustaz. Namanya lagi hamil itu kan masa iddah. Tidak pernah ada masa iddah kecuali dari pernikahan, kecuali dari perceraian. Dan tidak ada perceraian kecuali dari pernikahan. Maka kalau tidak pernah ada pernikahan, tidak akan pernah ada perceraian. Kalau tidak ada perceraian, maka tidak pernah ada masa iddah. Maka perempuan yang hamil itu boleh dinikahi. Apalagi kok sama yang menghamilinya. Dan apakah harus nunggu sampai lahiran? Tidak. Tidak harus nunggu sampai lahiran. Ya. Tetapi kalau yang menikahi kok yang menzinahi, oke. Rata-rata ulama mengatakan setelah nikah boleh langsung mereka berhubungan. Tetapi kalau menikahi perempuan yang hamil bukan dari dirinya, dari orang lain, itu secara hukum boleh. Meskipun ya pastinya ini adalah satu hal yang sangat makruh, kok nggak ada cewek lain saja kan begitu. Kenapa kok harus menikahi perempuan yang hamil, yang sudah hamil, yang sedang hamil pula, bukan sudah melahirkan, dan itu bukan dari dia lagi. Ini kan ibaratnya dipertanyakan kan begitu. Tapi boleh, secara hukum boleh-boleh saja. Maka kalau menikahi perempuan yang seperti itu, setelah akad nikah tidak boleh campur dulu sampai kemudian anak itu lahir. Karena supaya tegas itu anak siapa. Nah ini termasuk menjaga kehormatan. Itu yang nomor 4. Yang nomor terakhir adalah menjaga agama. Kenapa kok menjaga agama terakhir? Bukan karena dia paling tidak penting, tapi karena kalau nyawa tidak terjaga, harta tidak terjaga, akal tidak terjaga, kehormatan tidak terjaga, bagaimana agamanya bisa terjaga? Ini makanya kadang nyawa itu jauh lebih penting daripada agama. Artinya nyawa jauh lebih penting daripada menegakkan beberapa syariat yang intinya adalah menegakkan agama saja. Misalnya kayak kemarin pas COVID, antara COVID dengan sholat jamaah misalnya. Antara COVID dengan sholat jamaah, kalau memang COVID itu kok semembahayakan itu. Nah, kemarin itu kenapa kok masih banyak yang agak bandel terus sholat jamaah, itu sebenarnya bukan karena tidak takut mati, tapi karena tidak terlalu percaya COVID itu semembahayakan itu sebenarnya. Kalau saya lihat ya, bukan karena mereka tahu memang bahaya sekali, bisa bikin orang cepat mati begitu ibaratnya, terus nggak apa-apa, kalaupun mati karena COVID, karena jamaah nggak apa-apa. Bukan karena itu saya lihat, tapi karena tidak terlalu percaya saja sama bahayanya COVID. Saya lihat kok seperti itu gitu ya. Karena memang ternyata kan pemerintah juga, menteri ini bilang begini, menteri yang itu bilang begitu, jadi harusnya yang mana yang lebih tepat kan begitu. Ya, kemarin karena seperti itu. Tapi kalau beneran ketahuan, misalnya kalau mau jamaah ke masjid, mungkin kalau yang dari arah sini itu jalannya gampang. Tapi kalau rumahnya kok daerah sana, maka harus melewati
jembatan yang jembatannya itu sempit, yang kemudian jembatan sempit itu di bawahnya ada buaya, kalau jatuh ya wassalam udah misalnya. Nah ini maka dia akan, kalau itu kan jelas sekali gitu ya, maka dia tidak akan harusnya tidak akan jamaah ke sini karena menjaga nyawanya. Kenapa? Karena kalau nyawa itu hilang, bagaimana dia kemudian menjalankan syariat-syariat agama? Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah kemudian kisah tentang masalah tayamum, sehingga Rasulullah sangat murka kepada orang yang sok tahu memberikan fatwa terlalu keras, padahal seharusnya dia itu adalah orang yang boleh untuk hanya bertayamum saja. Ya walaupun nanti nggak tayamum toh. Rasulullah mengatakan mandiin badan yang bisa dimandikan, tetapi bagian yang kemudian luka tadi itu diperban. Setelah diperban cukup diusap saja pakai air. Setelah diusap pakai air, tembel pakai tayamum. Artinya kan mandinya jadi nggak sempurna, karena ada sebagian tubuh yang tidak terkena air. Tapi kenapa kok nggak terkena air? Ya karena sedang luka. Nah, tapi meskipun karena sedang luka, tetap mandinya dianggap belum sempurna. Nah, karena mandinya belum sempurna, maka tembellah dengan tayamum. Mandinya cukup sekali, tetapi setiap mau sholat fardu wajib tayamum ulang. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian siapa yang dianggap tidak menemukan air? Tadi kita sebutkan ada dua golongan besar, satu golongan musafir, rata-rata nggak nemu air, dua adalah golongan orang sakit. Nah, musafir yang seperti apa dan orang sakit yang seperti apa? Di sini disebutkan, "Tsummal ma'u fi haqqil musafiri lahu arba'atu ahwal." Ada 4 golongan atau 4 kondisi seorang musafir di dalam masalah ketersediaan air. Yang pertama adalah orang yang melakukan safar, kemudian dia berhenti di satu tempat dan yakin bahwasanya di sekitarnya itu tidak ada air. Tidak ada air sama sekali. Maka pada kondisi seperti itu dia boleh langsung untuk melakukan tayamum tanpa harus mencari. Kalau memang dia sudah melihat ke sekitar dan katakanlah kalau di padang pasir kan flat begitu ya. Oh, ini nggak ada. Udah fix nggak ada, ya sudah, berarti tidak usah mencari air, langsung bisa tayamum. Walaupun para ulama mengatakan coba cek bawaannya, kali ada air yang keselip yang kamu nggak sadar gitu, itu disuruh dulu. Tapi kalau memang nggak ada ya sudah. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua adalah adanya kemungkinan air, tapi juga ada kondisi ada kemungkinan ada air dan juga bisa jadi tidak ada. Jadi air itu hanya kemungkinan ada, kemungkinan tidak saja. Maka ketika dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk mencari, untuk memastikan ada air atau tidak. Seberapa jauh dia harus mencari? Dia kurang lebih para ulama mengatakan sekitar 150 meter radiusnya. Jadi ke arah sana 150, sana 150, sini 150, situ 150. Ini kan kalau musafir zaman sekarang nyari 150 meter tuh dapat air apa enggak? Enggak usah 150. Ya mungkin 50 meter depan ada Indomaret, ada air, kan selesai. Artinya bukan safar yang menyebabkan boleh untuk tayamum, tetapi tidak menemunya air dalam kondisi safar itulah yang menyebabkan orang boleh tayamum. Maka kalau dia sudah mencari 150 meter enggak ketemu air, baru boleh tayamum. Tapi kalau setelah 150 meter kok, nah itu ada. Meskipun harus agak lebih jauh lagi mencarinya, selama mungkin tidak lebih dari 1 kilo, maka harus datang ke situ untuk kemudian mengambil air dan tidak boleh tayamum di saat itu. Dan bisa difahami Pak ya? Oke. Kemudian yang kondisi yang ketiga adalah dia yakin bahwasanya ada air di sekitar kita, di sekitar dia. Kan yang pertama yakin tidak ada, yang kedua tidak yakin ada apa tidak, yang ketiga adalah yakin ada air. Nah, maka yang yakin ada air ini nanti ada tiga kategori. Kategori pertama adalah yaitu adanya air ala masafatin yantashiru ilaihan nazilun lil hatabi wal hashisha wal ra'ya fayajibu sa'ya ilal ma'i wa la yajuzu tayammum. Yaitu yakin ada air dan air itu masih dalam jangkauan kalaupun kita minta tolong. Nah ini para ulama mengatakan kalaupun kita minta tolong teriak begitu, itu orang masih dengar. Nah kurang lebih berapa meter tuh?
ada air itu sekitar sana, mungkin ya katakanlah 200 atau 300 meter. Yakin di 300 meter itu kok ada air di sekitar sana? Oke, wajib ke sana, belum boleh untuk tayamum. Harus ke sana, ambil air, tayamum. Itu adalah yakin ada air dan airnya itu cuman sejauh itu, maka tidak boleh tayamum. Kemudian tingkatan yang kedua adalah an yakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilaihi kharajatil waqtu. Ada air tapi airnya tuh jauh banget. Ada nggak air? Oh ada. Berapa lama menuju air? Ya kurang lebih masih 3 kilo lagi. Nah, kalau sudah 3 kilo lagi udah nggak usah cari. Ya sudah, kita boleh tayamum di sini. Meskipun 3 kilo lagi kita sebenarnya bisa dapat air. Tapi mungkin karena kita jalannya ke arah sana, sedangkan airnya itu 3 kilo ke sana. Nah, kalau kita ke sana, satu, tidak sesuai dengan arah tujuan kita. Dua, kalau kita ke sana bisa jadi habis waktu dan seterusnya. Maka meskipun kita yakin 3 kilo di sana ada air, kita sudah boleh untuk tayamum tanpa harus cari air di sana. Nah, itu kalau kemudian keberadaannya terlalu jauh. Kemudian keberadaan yang ketiga atau jarak yang ketiga adalah ayyakunal ma'u bainal martabataini bi an tazida masafatahu ala ma yantashiru ilaihi nazilun wa taqsuru an khurujil waqti wa fi dzalika khilaful muntashir wal madhhab jawazu tayammum. Yang ketiga adalah enggak sampai yang kemudian 3 kilo 4 kilo, tetapi lebih jauh daripada, ya kurang lebih orang kalau nyari misalnya nih. Jadi misalnya orang yang ngecamp karena safar, itu kan pasti butuh untuk masak, untuk apa, kan pasti akan cari kayu bakar. Zaman dulu nih, konteksnya zaman dulu, akan cari kayu bakar. Nah kira-kira orang kalau akan cari kayu bakar di camp itu kan melakukan meliling itu berapa meter kira-kira. Nah itulah yang kemudian menjadi jarak terdekat yang harus kemudian dia datangi air itu, ya kurang lebih 300-an meter itu. Kalau lebih dari 300 meter gampangnya, maka meskipun kita yakin itu ada air, maka sudah tidak perlu untuk datang ke sana. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat nih, kalau kurang dari 3 kilo, lebih dari 300 meter itu kira-kira harus ke sana atau tidak. Ini memang ada yang mengatakan tetap harus ke sana. Kalau lebih dari 3 kilo sudah usah. Ya, kalau kurang dari 3 kilo maka harus. Ada yang mengatakan demikian, tapi ada yang mengatakan selama lebih dari 300 maka tidak usah, kurang dari 300 maka silakan harus datang. Ini ulama berbeda pendapat di situ. Artinya 300 meter itu kan jarak yang sangat-sangat, 150 sampai 300, ini beberapa ulama mengatakan 150. Itu kan jarak yang sangat-sangat dekat sebenarnya. Dan insya Allah zaman sekarang insya Allah tidak ada tempat kita berhenti di dalam safar kita kecuali radius 150 meter pasti akan ada air. Karena nanti kalau masih ada air, meskipun air itu dijual, itu tidak sah bagi kita untuk melakukan tayamum dengan alasan tidak ada air. Kecuali nanti ada unsur kerepotan untuk menggunakan air, itu lain lagi. Oke, itu jarak yang ketiga. Kemudian al-halah ar-rabi'ah, kondisi yang keempat adalah airnya ada, tetapi misalnya dia di sumur, lakin taqa'u alaihi zahmatul musafirina bi an yakuna fi bi'rin wa la yumkinul wusul ilaihi illa bi alatin wa laysa hunaka illa alatun wahidatun. Airnya ada, tapi misalnya dia di sumur. Nah, sumur ini tentu harus menggunakan alat untuk mengambilnya. Dan ternyata orang yang mau wudu itu banyak sekali, sampai kalau kita ngantri itu kita akan sholat sampai keluar waktunya. Nah ini jadi masalah. Maka ini bisa nih kondisi sekarang ya. Misalnya lagi melakukan aksi di GBK atau lagi di mana begitu, antrinya banyak banget toilet-toiletnya, sehingga kita tidak bisa wudhu di keran-keran itu. Karena kalau kita ngantri, ini udah jam 5:30 kita belum sholat asar, gimana kan gitu. Nah maka jika kondisinya begitu dan tidak ada alternatif air lain, maka kita boleh untuk kemudian melakukan tayamum. Meskipun air mungkin ada, kita lihat itu orang pada ngantri air. Cuman saya kalau ngantri sekarang udah maghrib kali baru dapat gitu. Dan tidak ada alternatif air lain, itu catatannya. Tapi kalau mohon maaf air kayak gini di mana-mana, ya udah wudu pakai ini saja. Gitu. Wudu pakai ini saja, wajib wudu pakai ini, tidak boleh untuk tidak.
Kecuali kok kemudian ini digunakan untuk sebagai simpanan minum untuk perjalanannya. Tapi kan insya Allah kalau cuma di GBK doang kan keluar lagi sudah ada Indomaret lagi kan begitu ibaratnya gitu. Jadi tidak menemukan air dalam kondisi safar itu sudah hampir-hampir tidak relevan untuk zaman sekarang. Hampir-hampir tidak relevan. Kecuali perjalanan darat, dan itu pun perjalanan darat sekarang insya Allah nggak se-ekstrim itu. Maka hampir sudah tidak relevan lagi untuk tayamum dengan alasan itu. Oke. Itu jika karena safar, ya. Karena sekali lagi yang membolehkan orang tayamum bukan karena safarnya, tetapi karena sedang safar dan tidak menemukan air. Yang mana ya kalaupun tidak safar tapi nggak nemu air ya tetap boleh untuk melakukan tayamum. Oke. Sedangkan sakit yang memperbolehkan sakit itu ada tiga pembagian. Pertama, sakit yang kalau menggunakan air bisa menyebabkan ruhnya hilang, mati, atau kemudian cacatnya satu anggota tubuh, atau kemudian hilangnya manfaat dari anggota tubuh itu. Artinya ini penyakit yang serius kan. Atau kemudian penyakit yang kedua adalah kalau kita menggunakan air itu insya Allah nggak akan sampai mati, tidak akan sampai cacat, tidak akan kemudian kehilangan fungsi daripada anggota tubuh itu. Tetapi kalau pakai air akan menambah rasa sakit. Jadi misalnya sakit nih, cenut gitu. Kalau dikenain air, makin sakit lagi. Ya, misalnya sakit apa meriang atau apa yang kalau kena itu akan pokoknya tubuh kayak ditusuk-tusuk kalau pakai air. Misalnya seperti itu. Nah, maka ini ada tambahan rasa sakit, maka boleh untuk tayamum. Atau mungkin pakai tayamum, maksain pakai wudu bisa, tapi sembuhnya jadi makin lama. Oke, berarti boleh untuk tayamum. Terus penyakit yang ketiga adalah penyakit yang ibaratnya mungkin model penyakit kulit, yang kalau dia pakai air tidak ada rasa sakit yang ditimbulkan dan tidak menambah lama proses penyembuhan. Hanya saja kalau luka itu kok terkena air maka akan menimbulkan bekas luka yang membekas, mungkin warnanya agak hitam dan seterusnya. Misalnya kok penyakitnya model seperti itu, maka tergantung di manakah letak lukanya. Kalau letak lukanya kok di muka atau di telapak tangan, maka boleh tayamum. Tetapi kalau letak lukanya itu kok kemudian di lengan sebagian sini atau mungkin di kaki yang akan jarang kelihatan, ya maka belum boleh tayamum. Ini artinya Islam berarti memperhatikan jangan sampai ada orang gara-gara syariat maksain wudhu akhirnya malah mukanya itu jadi, apalagi yang ibu-ibu nih, kemudian malah jadi hitam-hitam apa segala macam itu enggak. Karena memang jangan sampai syariat Islam itu nanti dituduh sebagai biang masalah. Ini gara-gara maksain wudu nih, akhirnya apa? Akhirnya saya jadi hitam-hitam begini mukanya. Ini kan jadi masalah. Nah, maka jangan sampai kalau kemudian syariat Islam kok bisa dipandang sebagai faktor kesalahan, itu jangan sampai kemudian dilakukan. Ya kayak Mu'ad bin Jabal yang kemudian ngimamin sholat maghrib tapi bacanya surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bukan cuma kayak 1 halaman 2 halaman, tapi panjang sekali. Sholat Isya pun pakai surat Al-Baqarah yang panjang sekali. Akhirnya ada orang yang karena nggak kuat, dia akhirnya mufarokoh dan sholat sendiri, salam duluan, pulang duluan. Mu'ad bin Jabal masih ngimamin, masih baca surah Al-Baqarah, dia udah pulang duluan. Lah, kemudian dia disebut munafik sama Mu'ad bin Jabal. Akhirnya orang yang disebut munafik gara-gara pulang duluan ini gak terima juga. Enak aja saya disebut munafik. Dia lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya disebut munafik sama Mu'ad. Loh, kok bisa? Ya karena saya pas sholat Isya Mu'ad bin Jabal itu malah baca surat Al-Baqarah, ngimamin baca Al-Baqarah. Padahal kan saya dari pagi sampai sore itu kerja terus, saya udah capek banget, pengen pulang, pengen tidur. Malah baca surat Al-Baqarah. Ya akhirnya saya nggak kuat, pulang saja. Mungkin yang berani menyampaikan cuma satu sahabat, cuman yang mengeluhkan sebenarnya perlakuan Mu'ad bin Jabal itu banyak. Nah ini kan repot nih, kita mau bilang nggak kuat, kok Quran, tapi nyatanya memang kelamaan ngerepotin, kan begitu. Nah, ini maka jangan sampai kita menjadikan atau memposisikan syariat Islam ini sebagai posisi yang
Alah, ini kok kayaknya bikin susah orang aja nih kayaknya gitu. Jangan sampai seperti itu, Pak. Ini sebagai contoh misalnya, kan kayaknya kalau kita nggak mau dengerin baca Quran itu kan kualat gitu ya. Tetapi misalnya masjid kebetulan baru ngecek sound yang kencang, bagus, dapat wakaf sound yang bagus, akhirnya dia setiap sebelum maghrib 1 jam sebelumnya sudah nyetel murotal, kencangnya luar biasa. Yang katakanlah di samping-sampingnya itu ada orang-orang yang kayak, aduh harusnya ya jangan 1 jam lah, 15 menit masih oke, ini kok 1 jam kelamaan gitu. Misalnya kok seperti itu, ada banyak orang yang terganggu padahal muslim. Cuma dia mau mengungkapkan kok, masa saya protes sama bacaan Quran sih, kan takut kualat juga. Tapi di satu sisi dia juga butuh ketenangan juga, kelamaan juga kalau sampai sekian lama. Nah, ini kan sebenarnya yang salah bukan Qurannya. Yang salah siapa? Yang salah yang nyetel pakai speaker gede-gede itu. Karena kalau memang dia mau dengerin, kenapa kok nggak dengerin pakai headset sendiri, terus suara kenceng nggak apa-apa deh, tapi pakai headset misalnya gitu. Ini kan boleh, ini kan bisa seperti itu. Nah, maka jangan sampai kita memperlakukan syariat ini sehingga dianggap oleh sebagian orang bahwa syariat ini menjadi masalah. Ini yang repotin ini. Nah, sama halnya kayak sholat jamaah misalnya. Sholat jamaah itu juga kalaupun ada zikir berjamaah, jangan lama-lama zikirnya. Kenapa kok jangan lama-lama? Takutnya sebagian orang yang jamaah itu sebenarnya pengen pulang cepet gitu ya. Tapi gara-gara zikirnya lama akhirnya nggak berani pulang cepet. Karena udah tahu kalau di masjid itu zikirnya lama, dan kalau lagi zikir lama seperti itu dia juga nggak terlalu berani karena nggak enak sama yang lain kalau pulang duluan. Akhirnya, udahlah, karena saya habis sholat mau langsung melakukan sesuatu, nggak usah jamaah aja deh. Akan malah jadi masalah itu. Padahal jauh lebih penting sholat jamaahnya dibandingkan ikut zikirnya. Tapi kan karena sebagian orang menganggap kalau sudah terlanjur ikut jamaah, kok nggak ikut zikir berjamaah, itu rasanya kok kayak nggak enak saja, yang lain ikut kok saya enggak. Tapi kalau zikir berjamaah ya kelamaan, akhirnya malah nggak jamaah. Ini jadi masalah nih. Nah, ini makanya yang model-model seperti itu tolong untuk kemudian dicoba untuk kita hindarkan. Oke, nah itu kondisi yang nomor 3, yaitu kalau penyakit, kalau terkena air bisa menimbulkan bekas luka, maka jika bekas luka itu kok di tempat-tempat yang sekiranya akan lebih sering nampak, ya, wajah dan telapak tangan terutama, maka boleh seseorang untuk melakukan tayamum. Oke, tetapi para ulama mengatakan walil maridi an ya'tamida ala ma'rifati nafsihi fi kaunil maradi mukhawwafan idza kana 'arifan wa yajuzu lahu an ya'tamida ala qauli tabibin hadithin. Diperbolehkan bagi seseorang untuk menentukan sakit saya ini sudah membolehkan tayamum atau tidak. Itu boleh dia tentukan sendiri dengan diagnosanya dia sendiri, selama dia memang bisa mengetahui di diagnosa tersebut. Artinya memang punya keilmuan di situ. Tetapi kalau tidak, maka harus dengan resep dokter. Nah, kurang lebih begitu. Kalau dokter kok sudah bilang, udah kamu tayamum saja, itu baru boleh tayamum. Tapi kalau dokter bilang, enggak, ini malas aja kamu untuk wudu belum boleh tayamum, maka belum boleh tayamum. Dan syaratnya dokter itu adalah hadik. Hadik itu artinya cerdas, punya analisa yang presisi. Bukan yang semua sakit dikasih paracetamol gitu. Pokoknya semua sakit paraset gitu. Ini mah bukan pinter ini. Ini mah ambil amannya saja, kasih paraset semuanya, kan begitu. Bukan yang seperti itu, harus yang pinter. Dan yang kedua, dia harus muslim. Kenapa? Karena muslimlah yang tahu betul urgensi untuk kita menggunakan air dan belum boleh pakai tayamum. Itu hanya orang muslim. Tapi kalau non muslim bisa jadi karena nggak tahu standarnya, akhirnya ya udahlah tayamum saja, kan Allah Maha tahu. Loh, kadang banyak orang yang kemudian Islam itu gampang, tapi di dalam kegampangannya dia terlalu menggampangkan. Akhirnya karena sibuk kerja, sholat zuhur ditunda sampai asar. Karena sibuk kerja di dalam perjalanan sholat maghrib, akhirnya di rumah ketika sudah masuk waktu sholat isya. Kenapa? Allah kan Maha tahu. Ya nggak begitu. Tetap ada aturan. Jamak qashar itu rukhsah, itu keringanan, tapi itu pun ada aturan. Makanya kan sholat subuh nggak pernah boleh di qashar, karena aturannya nggak boleh.
Meskipun bisa saja kita bilang, ya kan Allah Maha Tahu, agama ini kan gampang. Ya kalau kayak gitu kita menggampangkan, seluruhnya digampangkan, kita akhirnya jamak sholat bukan karena sebab, tidak selalu maghrib sama isya, zuhur sama asar, tapi 5 waktu kita jamak jadi 1 waktu sholat dilakukan bersamaan gitu misalnya. Kenapa? Ya kan ini lebih gampang. Agama bukan, kalaupun ada kemudahan-kemudahan itu juga terbatas pada aturan. Karena bagaimanapun yang namanya agama Islam itu nanti ada yang namanya taklif. Taklif itu beban. Artinya pasti ada sisi ngerepotinnya agama itu. Tetapi kan sudah terukur, dan memang itulah letak daripada perjuangan kita, yang di situ adalah letak pahalanya. Kalau kemudian semuanya boleh digampangkan sesuka hati kita, terus apa gunanya ada syariat, kan begitu? Oke. Nah, itu syarat yang pertama adalah bahwa tayamum itu harus ada uzur. Biasanya kalau tidak safar ya karena sakit. Kemudian syarat yang kedua adalah wadukhulu waktis sholah. Boleh seseorang untuk melakukan tayamum adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Maka tidak boleh tayamum kecuali sudah masuk waktu sholat. Dan ini berbeda dengan wudhu. Kalau kita mau sholat maghrib, misalnya sholat maghrib itu jam 5.40 atau 5.50 katakanlah, maka kita boleh wudhu untuk sholat maghrib katakanlah jam 5:30. Atau mungkin ibu-ibu nih misalnya, ibu-ibu mau kondangan, berangkatnya habis zuhur. Tapi kan tidak mungkin berangkat habis zuhur kok kemudian masih nyantai sholat zuhur, habis itu baru make up, habis itu baru jalan. Kan tidak mungkin. Kan pasti make upnya itu paling nggak setengah jam. Mau kondangan begitu kan. Akhirnya dia kan oke, sholat zuhur jam 12 teng katakanlah, berarti saya sudah make up dari jam 11:30, berarti saya harus sudah wudhu sebelum itu. Kan begitu ya. Nah itu kalau sudah begitu itu suami jangan sentuh pokoknya, kan begitu. Biasanya begitu tuh. Istri itu kalau mau ini sudah jaga jarak, sudah wudhu dulu, jaga jarak sama suaminya untuk kemudian mempersiapkan tazayyan, yaitu menghias diri. Setelah itu begitu masuk waktu sholat langsung sholat karena sudah punya wudhu. Itu boleh kalau dalam kondisi wudhu. Wudhu boleh di deposito ibarat. Boleh dilakukan sebelum masuk waktunya. Kenapa? Karena memang wudhu itu adalah toharoh yang asli, toharoh yang mengangkat hadas. Sedangkan untuk tayamum, maka perintahnya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahuran. Allah telah menjadikan untukku seluruh muka bumi ini sebagai tempat sujud atau boleh digunakan untuk sholat, wa turabuha tahuran, dan seluruh debunya itu bisa dipakai untuk bersuci. Ainama adrakatni as-sholah, maka dimanapun waktu sholat itu masuk, tayammamtu wa sholaitu, kata Rasulullah, maka aku bisa tayamum dan aku bisa sholat di tempat tersebut. Nah, di sini Rasulullah pakai ainama adrakatni, dimanapun waktu sholat masuk kepada, artinya menjadi syarat bahwasanya tayamum itu harus masuk waktu sholat tersebut. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, memang perintah untuk wudhu itu pada dasarnya adalah ketika mau sholat. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, maka basuhlah wajah kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya perintah wudhu bukan sebelum sholat, tapi ketika mau sholat. Berarti harus masuk waktu dulu aslinya. Tetapi khusus untuk wudhu, Rasulullah pernah melakukan satu wudhu untuk 5 kali sholat. Artinya kan berarti tidak harus masuk waktunya. Selama belum batal berarti masih boleh. Tetapi untuk tayamum tidak pernah ditemukan Rasulullah tayamum sebelum masuk waktunya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah bahwasanya yang namanya tayamum itu adalah toharoh dalam kondisi darurat. Dan yang namanya darurat itu baru bisa disebut darurat kalau sudah ada kebutuhan. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Kenapa kita harus tayamum? Karena kita harus sholat. Kan begitu. Kenapa kita kok harus kemudian bersuci? Karena harus sholat. Kenapa harus tayamum? Karena harus sholat. Nah, kalau belum ada kepentingan untuk sholat, maka belum ada kepentingan untuk melakukan yang darurat itu.
Namanya darurat itu kan dilakukan ketika sudah memang ya sudah nggak bisa untuk melakukan yang alternatif pertama, alternatif kedua kita pakai. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Ya, jadi baru bisa disebut sebagai karena itu darurat, maka namanya darurat baru disebut perlu untuk dilakukan kalau sudah ada kebutuhannya. Belum ada ya belum bisa. Nah, maka harus masuk waktu sholat terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang berikutnya, wa talabul ma'. Syarat yang ketiga adalah harus sudah mencari air. Atau kalau yang nggak nemu air maka harus sudah mencari air. Dengan dalil apa? Falam tajidu ma'an. Kamu batal wudunya, kemudian kamu tidak menemukan air. Maka tidak menemukan air ini menjadi dalil buat mazhab Syafi'i bahwasanya mencari air itu menjadi syarat untuk tayamum. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kalau kamu batal wudu kemudian tidak menemukan air maka tayamumlah. Berarti tidak menemukan air menjadi syarat tayamum. Nah, seseorang dikatakan tidak menemukan itu berarti sudah dalam atau setelah melakukan proses yang namanya pencarian. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak bisa dikatakan orang yang tidak mencari itu orang yang tidak nemu, nggak bisa. Ini kan kayak proses ibu-ibu ketika marah-marah sama anaknya, yang kemudian anaknya tuh nanya, "Ma, kaos kaki di mana?" Cari itu di situ gini. Nggak ada, mah. Kan gitu. Setelah itu kemudian ibunya datang, "Nih apa?" Kan begitu. Makanya cari dulu baru ngomong. Nah, itu kurang lebih begitu. Artinya orang tidak bisa disebut tidak nemu kalau belum nyari. Nah, ini menjadi dalil mazhab Syafi'i bahwasanya mencari air hukumnya wajib. Walaupun mencari air ini juga tidak 100% harus kita nyari. Ya kalau kita kok satu rombongan ya bisa, oke, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu sini. Nemu nggak? Kalau nggak nemu ya sudah. Ada sebagian rombongan yang cuma mengandalkan mereka saja. Itu sudah disebut sebagai mencari air. Oke. Kemudian atau kondisi yang keempat adalah wa ta'adzuru istimalihi, atau tidak adanya kemampuan menggunakan air di luar karena safar ataupun karena sakit. Apa saja disebut tidak bisa menggunakan air itu? Misalnya idza kana biqurbihi ma'an wa yakhafu law sa'a ilahi ala nafsihi min siba'in aw aduwin indal ma'. Misalnya air ada, berhenti melakukan safar, berhenti di satu danau, samping danau itu air banyak, kelihatan betul danaunya itu. Cuman di danau itu kelihatan ada buaya sedang lewat gitu. Yang kalau kemudian kita mau ngambil air, ya risikonya tangan kita diambil sama buaya. Maka untuk kondisi seperti itu udah nggak usah. Atau au yakhafu ala malihi alladhi ma'ahu, atau dia takut hartanya yang dia sedang bawa. Misalnya dia pedagang bawa motor, dagangannya tuh di motor semuanya, yang parkirnya itu jauh dari masjid, dari tempat air, dan dia juga nggak bawa air. Katakanlah kok zaman ya kalau ada aqua sih sebenarnya itu nggak jadi alasan lagi juga sebenarnya, tapi katakanlah nggak ada air. Kalau dia kok kemudian harus meninggalkan barang-barangnya itu, maka ada kemungkinan barang-barangnya diambil sama orang untuk ngambil air itu, maka udah nggak usah ngambil air, tayamum. Nah ini sekali lagi Pak, jangan sampai gara-gara pengen ngambil air akhirnya barangnya hilang. Nanti kalau barangnya hilang, orang itu akan ada kemungkinan bilang begini, gara-gara saya wudhu akhirnya barang saya hilang. Itu malah tertuduh lagi Islam. Jangan sampai seperti itu. Oke. Awil mukhallifu fi rahlihi min ghasibin aw sariqin. Baik. Walau khafa al-inqita'an rizqa in kana alaihi darar walau qasada al-ma' falahu tayammum qat'an. Begitu pula misalnya adalah dia takut ketinggalan rombongan. Ada air di sana, tapi kalau saya ke sana ngambil air, saya bisa ditinggal sama rombongan. Nah, maka orang ini boleh tayamum. Nah, tinggal rombongan itu kalau zaman sekarang apa? Ya misalnya pesawat atau misalnya kereta, tapi bukan KRL ya. Kalau KRL kan, wah saya ketinggalan kereta KRL, ya kan 5 menit lagi ada lagi, itu nggak disebut ketinggalan. Kereta misalnya ke Jawa, saya tidak bisa wudhu, adanya air itu di luar situ, di toilet, yang kemudian dia berhenti setiap
di stasiun itu kurang lebih mungkin 5 menit. Cuman kan dia nggak bisa memastikan apakah 5 menit sudah beres wudhu atau belum kalau antri apa segala macam. Nah, kalau mengambil airnya itu kok harus turun kayak gitu dan ada kemungkinan ketinggalan kereta, yang mana kereta berikutnya tidak akan boleh mengangkut dia gitu kan ya, misalnya, maka ya sudah, kalau model seperti itu seseorang boleh tayamum karena takut itu, padahal air ada, bisa digunakan, dia dalam kondisi sehat. Tetapi kalau dia memaksa menggunakan, bisa ketinggalan rombongan dia. Maka itu juga seseorang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Atau kemudian ada kebutuhan untuk minum, bawa air, tapi cuma 1 galon, misalnya lagi naik ke puncak gunung, bawa air cuma 2 botol 1,5 liter itu, berarti 3 liter per orang cuma bawa itu. Dan ini kurang lebih untuk 2 hari itu sudah sangat ngepres. Kalau kita paksa gunakan itu untuk wudhu, maka selesai, kita nggak minum. Nah, kalau model seperti ini, maka dia juga boleh untuk melakukan tayamum dalam kondisi ada air, dalam kondisi sehat untuk menggunakan air, tetapi nggak bisa menggunakan air. Kenapa? Karena air itu terbatas hanya untuk minum. Dan tidak hanya untuk minum dirinya, bisa jadi untuk minum kawannya, atau untuk minum hewan kendaraannya. Hewan kendaraan, zaman dulu hewan kendaraan tidak perlu bensin tapi perlu minum. Kalau zaman sekarang tidak boleh kita mendahulukan air untuk cuci motor atau mobil kita dibandingkan untuk tayamum. Udah motor nggak usah dicuci, 3 tahun juga masih bisa jalan, kan begitu. Ya masalah kotor saja, tapi kan masih bisa jalan. Oke. Nah, itu adalah syarat yang keempat yang sebenarnya ini sama dengan syarat yang pertama, intinya tidak ada kemampuan menggunakan air, baik karena keterbatasan air, atau karena kemudian kitanya tidak punya kemampuan, atau kemudian ada kondisi-kondisi yang kalau kita menggunakan air, maksa menggunakan air, ngambil air itu berisiko tinggi buat kita, untuk harta, jiwa kita, ataupun mungkin untuk kepentingan safar kita. Kemudian yang kelima, syarat tayamum adalah watturabut tahiru, yaitu sucinya debu. Jadi harus pakai debu suci. Apa itu debu? Yaitu la yasihhu tayammumu illa biturabin tahirin khalisin ghairu musta'malin wallahu ghubar. Tidak sah tayamum kecuali dengan debu yang suci, ya suci, tidak boleh najis. Jadi kalau sudah ketempelan di situ ada nya misalnya gitu, ya jangan pakai yang itu, pakai yang lain begitu. Tohirin, khalisin, harus murni. Tidak boleh debu itu kok sudah kecampur semen, sudah kecampur yang bukan debu, yang bukan tanah. Apa nih contohnya? Ya semen, cat, terus apa lagi? Bedak, tepung, dan lain sebagainya. Bahkan tidak boleh tercampur oleh remukan batu. Dalam mazhab Syafi'i sampai segitunya. Tidak boleh tercampur oleh pasir, kecuali pasir yang memang punya debu. Kan kalau pasir itu kan batu kecil, walaupun tanah itu juga sebenarnya batu kecil mungkin, atau mungkin beda lah ininya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan, harus ada debunya. Debu itu yang kalau kita tiup bisa terbang-terbang. Itu syaratnya. Khalisin, ghairu musta'mal, yang belum digunakan. Artinya kalau kita sudah menggunakan debu ini, begitu kita ambil, gitu ya, maka debu yang sudah di tangan ini tidak boleh untuk ini lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus ngambil lagi untuk ke sini. Ngambil di tempat yang sama tidak apa-apa, tetapi jangan debu yang sudah terpakai di sini kemudian kita pakai lagi untuk tangan, itu tidak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah lahu ghubar, yang punya debu. Oke, kalau mazhab Syafi'i syaratnya harus beneran tanah yang ada debunya. Tetapi kalau mazhab Maliki, dan ini diriwayatkan juga dari mazhab Hanafi, itu diperbolehkan menggunakan segala sesuatu yang muncul di permukaan bumi secara alami. Tentu bukan bangunan, tetapi misalnya kayak batu, kayak bahkan pohon, kayu, itu boleh. Artinya kita kalau nggak nemu tanah, tapi bawa batu, kita boleh tayamum pakai batu itu terus diginikan. Itu karena disebutkan watayammamu sha'idan thayyiban. Sha'id itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan sebagai debu, tetapi dalam pandangan mazhab Maliki
kullu syai'in yas'adu 'alal ardi, segala sesuatu yang kemudian muncul di atas permukaan bumi itu disebut sebagai sha'id. Maka batu boleh, meskipun batu itu kemudian licin, bersih, nggak ada debunya. Tapi hanya sampai sebatas itu. Tidak ada dari 4 mazhab yang memperbolehkan tayamum kok pakai tembok pesawat, pakai tembok kereta, itu tidak boleh. Kecuali memang ada debu yang sifatnya debunya itu sama dengan tanah, baru boleh. Dan pesawat kalau kemudian temboknya kok ada debu dari tanah seperti itu, maka khawatirlah untuk naik pesawat tersebut. Itu kan berarti pesawat bermasalah itu. Masa temboknya lah kotor banget kan gitu misalnya, itu kan udah kayak pesawat nggak pernah dipakai berapa tahun, kan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi intinya kalau di atas pesawat, di atas kereta, sebenarnya kita bisa tayamum atau tidak? Ada berapa syarat yang kemudian tidak terpenuhi? Satu, ketidaktersediaan air itu tidak ada. Air tersedia di situ, kita minum tinggal beli. Meskipun harganya di atas pesawat 10.000, segini 10.000 ini misalnya bisa jadi. Tapi kan itu ya, kalau bisa naik pesawat beli segini 10.000 itu kan masih harga yang wajar. Maka masih bisa. Dari sisi itu tayamum tidak bisa dilakukan. Kalaupun memang air nggak ada di pesawat itu, nggak ada air sama sekali, maka kita kehilangan syarat yang berikutnya. Apa? Yang ada debunya. Ya, kecuali kita bawa debu dari tanah. Ya kenapa nggak bawa air? Kalau kita bawa debu, kan begitu. Nah, maka di atas pesawat itu tidak bisa tayamum sebenarnya. Nah, terus bagaimana kalau kita harus sholat di atas pesawat? Nah, sebenarnya masih ada alternatif ketiga, itu yang disebut sebagai faqidut tahura, ini orang yang nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Terus gimana? Ya sudah, orang nggak perlu bersuci, silahkan sholat semampunya tanpa bersuci. Kalaupun kita tayamum di atas pesawat atau di atas meja begini, di atas kitab nih misalnya saya begini, itu cuma pantomim saja itu. Ini nggak ada debunya. Wong salah satu kesunahan nanti untuk tayamum itu ini terus ditiup. Kenapa? Supaya debunya nggak banyak-banyak banget yang kemudian nempel ke muka. Lah kalau kayak gini apa yang ditiup? Ya kan? Tetapi kan kalau pakai mikroskop itu pasti ada, Ustaz. Kalau pakai mikroskop mungkin bisa jadi muka kita lebih berdebu daripada buku ini. Ya ngapain dipindahin dari sini? Mendingan dari mukanya pindahin ke sini, kan begitu. Artinya kalau argumentasinya seperti itu, karena sebagaimana kemudian kita wudhu harus ada air yang bisa kita rasakan, ya ketika tayamum juga harus ada debu yang bisa kita rasakan. Kalau di sini kok nggak ada kerasa-kerasanya sama sekali, berarti fix nggak ada itu. Dan itu pun harus dipastikan itu debu tanah, bukan debu remukan apa namanya, kayu gitu misalnya, atau mungkin ini hancur atau apa dan seterusnya. Nah itu nggak bisa, harus yang murni dari tanah. Itu kalau dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau Hanafi gitu atau Maliki gitu masih boleh, kalau pakai remukan kayu masih bisa. Makanya kalau tembok semen, gypsum kayak gitu nggak bisa itu sudah. Jadi di tembok aja udah nggak bisa. Lah terus kalau nggak bisa itu bagaimana? Ya sudah, kalau memang nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, ya sholat saja tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tapi sah apa enggak? Dalam mazhab Syafi'i belum sah, maka harus diulang. Tapi dalam pandangan jumhur ulama sudah sah dan tidak perlu diulang. Oke, tapi yang sebenarnya harus dipastikan ulang lagi, benerankah kita tidak bisa pakai air? Itu yang harus dipastikan. Nih, ya mungkin kapan-kapan kita praktek wudhu pakai aqua yang segini, atau mungkin pakai semprotan. Semprotan itu bisa juga. Tapi memang catatannya kalau semprot-semprot tok terus di sini ada air cuma setetes-setetes kecil-kecil saja, itu belum sah. Harus memang mencuci itu harus ada aliran air, maka harus sampai ada yang ngalir. Kalau pakai semprotan, jadi agak banyak memang. Kalau cuma set terus diratakan begini belum sah. Harus kemudian sempat ada aliran, nah kita kemudian ratakan begitu. Nah, itu baru kemudian sah. Nah, kalau itu masih bisa dikerjakan, kok tayamum ngapain gitu ibaratnya. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini nampaknya kayak berat. Ustaz kok kayaknya keras sekali itu. Kenapa saya nampak keras? Sebenarnya keras atau tidak itu kan karena ada pembanding. Kenapa saya nampak keras? Karena pembandingnya terlalu memudahkan. Jadi nampaknya yang sesuai dengan kitab, yang sesuai dengan kata para ulama menjadi seolah-olah itu yang keras. Sama kayak misalnya perempuan haid boleh masuk masjid atau tidak. 4 mazhab sepakat nggak boleh masuk masjid.
untuk berdiam diri ya. Kalau cuma lewat nggak apa-apa, mungkin nyariin suaminya gitu nggak masalah, cuman sekedar nyariin terus udah pulang. Tapi kalau kemudian masuk di dalam terus ikut kajian di dalam masjid, itu nggak boleh. 4 mazhab sepakat tidak boleh. Nah, cuman karena ada sebagian yang terlalu memudahkan, udah nggak apa-apa. Orang haid baca Quran, udah nggak apa-apa. Apalagi orang yang batal wudhunya boleh megang Quran, udah nggak apa-apa. Padahal 4 mazhab sepakat orang batal wudhunya nggak boleh megang Quran. Nah, ini nampaknya yang kemudian menyampaikan apa yang menjadi pegangan para ulama, nampaknya jadi kayak keras gara-gara ada pembanding yang kemudian terlalu memudahkan. Nah, ini kadang itu juga jadi masalah juga. Baik, inilah syarat daripada tayamum ya, yang sebelum kita masuk kepada bagaimana tata cara tayamum, dan nanti ada orang yang menggunakan atau yang diperbantangannya bagaimana proses wudhunya atau proses mandinya. Insya Allah kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup itu materi dari saya. Sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan terkait masalah ini, monggo silakan kalau ada. Kalau tidak, maka kita akhiri. Oke, apakah ada? Cukup? Udah syuruk lebih ini ya. Nasi uduk sudah memanggil, sudah menunggu, maka kita akhiri saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan ilmu ini kita bisa mengamalkannya dan menambah kualitas ibadah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.